wabarakatuh. Salam layar ireng. Sedulur, kita lanjutkan review pusaka hari ini. Dan hari ini tanggal 8 Februari, harinya Senin ya. Kita akan review sebuah pusaka agak besar ya, pusaka Om Yang Jimbe. Nah, pusaka ini kurang lebih hampir 1 tahun menjadi koleksi dari tim layar ireng. Dan pusaka ini sudah termahar, jadi memang pusaka-pusaka yang kami review agak telat ya, jadi sudah termahar baru kita review. Dan saya minta izin kepada yang memahari untuk saya review sebelum kita kirim. Nah, rencana kita akan kita kirim tanggal 9 hari Selasa besok ya. Pusaka ini telah termahar oleh seorang sahabat pemirsa setia layar ireng yang kita sudah kenal juga cukup lama walaupun belum pernah ketemu ya. Mas T dari yang sekarang domisili di negeri jiran Malaysia. Oke, kita review ya untuk ini warongkoh biasa, agak bisa dibilang tua ya, juga muda juga ya. Dedernya bagus. Ini kita ambil, kita belikan, jadi kita setel, kita belikan yang kira-kira pas ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena sejarah Om Yang Jimbe ini menjadi milik kami, menjadi koleksi kami, bukan dari hasil memahari. Jadi ini dari hasil penemuan. Jadi bukan kami kemudian menarik atau dari penelusuran, tapi ini kita nemu ya. Nah, kita bahas dulu materi pusakanya ya. Oke. Rinciannya ada rinya di gonjo ya. Kemudian ada 2 putut kembar ya, pendeta kembar yang menjaga sebuah harta yang tidak ternilai ya. Kemudian di sini ada pamor beringin yang melambangkan keteguhan, kekuatan sekaligus sumber kehidupan, karena pohon beringin ini pohon yang menyimpan cadangan air yang besar sehingga bisa menahan air di tanah dan memunculkan sebagai mata air. Jadi sumber kehidupan. Di Bali pohon ini dilindungi oleh adat ya. Kemudian pamor yang kedua adalah pamor aksara Jawa Om Yang Jimbe ya. Ini sebagai wujud identitas pusaka Om Yang Jimbe, walaupun tidak semua keris Om Yang Jimbe itu memiliki pamor aksara Jawa. Nah, ini cukup komplit pamornya. Kemudian kalau kita dari sisi ya, ini tempaannya tidak rata saudara-saudara ya. Jadi tidak simetris, ada yang agak nekuk-nekuk berkelok ya. Kalau orang mungkin ada yang bilang ya semi pijetan lah ya. Kemudian pamor berikutnya adalah pamor payung ya, yang merupakan lambang atau filosofi untuk perlindungan ya, pengayom. Kemudian di sini ada pamor lagi, yaitu pamor kapas ya. Di sini ya ada pamor kapas yang melambangkan kesejahteraan. Jadi memang pusaka Om Yang Jimbe ini banyak dipakai untuk kerezekian ya. Nah, ini kita lihat bentuknya sangat bagus ya, masih tebal bilahnya. Nah, saya menemukan ini ketika waktu malam beberapa saat yang lalu, hampir 1 tahun yang lalu. Saya gelisah, tidak bisa tidur, kemudian ada keinginan kuat untuk pergi ke sebuah bendungan tua yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu bendungan pesantren Kletak yang terletak di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Nah, kenapa disebut pesantren Kletak? Karena dahulunya ada pesantren yang santrinya habis dikletak oleh Raja Jin. Nah, kemudian ketahuan oleh Romo Kiai dan Raja Jin tersebut bisa ditaklukkan ya. Nah, sampai di situ petunjuk itu mandek, saya tidak temukan petunjuk apapun di lokasi ya, sampai kemudian saya nonton orang mancing
Nah, pemancing tadi dapat ikan ya, jorannya melengkung, tapi ketika diangkat sampai atas ternyata bukan ikan saudara, tapi gandik di sini kecantol di di senar di bagian bawah, di bagian timahnya, timah pemberat untuk pancingan. Nah ini nyantol ke bawah ke atas ya. Akhirnya karena memang beliau tidak menyukai pusaka, saya ditawari untuk memahari. Nah, bagi kami itu sebuah petunjuk bahwa pusaka ini akan ikut kami. Maka kami mahari ya dengan sejumlah secukupnya ya. Kemudian saya lihat bilahnya waktu itu coklat semua ya, tetapi anehnya tidak ada keropos sedikit pun. Dan 2 hari 2 malam saya rendam dengan air kelapa. Ketika karat coklat tadi semuanya hilang, tapi keris ini kita gosok dengan jeruk nipis pun besinya tidak memutih, jadi hanya bersih sesaat kemudian menghitam. Nah ini uniknya pusaka ini. Jadi walaupun pusaka Om Yang Jimbe ini biasanya dibuat di masa era Pajang dan garapnya garap yang kurang sempurna, tapi saya suka sekali keris Om Yang Jimbe karena keunikannya tadi. Dan anehnya ini kenapa ada di Bendungan Kletak. Kali Sengkarang yang muaranya ke Lebak Barang itu akan mengarah ke Pegunungan Dieng ya. Dan di Pegunungan Dieng kerajaan lawas yang ada di situ adalah kerajaan Kalingga. Jadi berbeda sekali dengan era Pajang. Tapi kenapa ini pusaka yang dibabar di era Pajang ini ada di situ? Ini yang jadi misteri saya sampai hari ini. Ya. Dan ketika sudah dimahari oleh Mas T di Malaysia, ya, hari ini tanggal 8 saya buat video ini dan akan kita kirim di tanggal 9. Beliau telepon saya pagi hari, Om, korinnya sudah sampai sini. Saya baru ketemu korinnya di tepi sungai bersama komandi, kemudian dipasrahkan ke saya. Padahal saya tidak berbuat apapun karena sepagi ini saya dari tadi pagi hari saya beraktivitas di kampus. Ya, anehnya ini. Nah, beliau mengatakan pusakanya masih di Om dan besok mau dikirim, tapi korinnya sudah sampai duluan. Nah, itulah keanehan supranatural yang saya tidak men-set up ya, tidak memikirkan apapun, tetapi hanya mendapat laporan dari beliau, dan mudah-mudahan ini sebagai satu pertanda bahwa pusaka ini berjodoh dengan beliau. Demikian ulasan kami ya. Dan satu kelupaan, sorry saudara semua, ini berulang kali kita rawat dengan minyak perawatan ini yang baunya lembut ya, tapi besinya ini tetap baunya harum keras. Ini ada kali mungkin 10 kali saya rawat dengan minyak itu, karena selama 1 tahun menjadi milik kami, saya rawat tiap bulan ya. Ini baunya masih khas ya, besinya besi bau wangi kenceng, jadi tidak mau berubah. Ya mudah-mudahan menjadi rezekinya Mas T ya. Terima kasih atas kesetiaannya selama ini Mas, selama kepercayaan terhadap kami, dan mudah-mudahan berkah buat panjenengan dan berkah buat saya ya. Tim Layar Ireng makin bisa eksis untuk meramaikan dunia supranatural di Indonesia. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.